Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar mata kuliah baru, yaitu manajemen industri. Untuk pertemuan pertama, saya akan memberikan pengantar tentang apa itu manajemen industri. Definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, definisi manajemen menurut Stoner dan Freeman. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kata kuncinya untuk definisi manajemen itu ada 4 ya. Sebuah tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota atau orang-orang yang di dalam manajemen tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan atau goals yang ditetapkan. Ya, jadi ada tujuannya kemana, ada sesuatu hal yang di-manage yang digunakan melalui sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi lainnya ya. Kemudian kalau definisi manajemen menurut George R. Terry, itu manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan merencanakan, sama ya kurang lebih, planning, organizing, menggerakkan, dan mengawasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Jadi sebenarnya definisinya hampir sama ya, ada empat proses, mulai dari planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, actuating, dan pengawasan atau controlling. Kemudian definisi manajemen menurut Mary Parker Follett, ini adalah sebuah seni yang tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau ini dilihat dari kacamata yang lebih luas ya. Kalau menurut Follett, jadi orang yang memanage itu disebut sebagai manajer. Jadi yang mengarahkan, kemudian yang memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada, memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di perusahaan, itu namanya manajer. Jadi dia melihat gambarnya lebih luas bagaimana seorang manajer itu bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau dari sebuah perusahaan. Oke. Nah, ini kalau secara general definisi manajemen. Jadi menurut Latar Gulick, kesemuanya itu pasti ada nih ya, planning, ada controlling, organizing, pengorganisasian, dan controlling atau pengawasan. Tapi definisi tentang actuating-nya atau definisi tentang bagaimana sebuah plan atau sebuah rencana itu dijalankan, ini macam-macam ya definisinya menurut para ahli. Kalau kita lihat di sini, jadi ada selada planning, organizing, pengorganisasian, misalkan pembagian pembentukan divisi apa. Kemudian untuk pelaksanaannya ini ada macam-macam. Kalau menurut Gulick tadi, misalkan ada staffing, directing, pembagian staff, kemudian ada directing, pengarahannya bagaimana, koordinasi, kemudian ada reporting, melakukan report ya, kemudian report atau laporan. Sementara yang George R. Terry tadi kita lihat ada actuating langsung. Kalau Stoner tadi bilang ada leading, memimpin, dipimpin ya. Kemudian ada, kalau menurut Harold Kohns and Cyril O'Donnell, ada staffing dan directing. Kemudian Henry Fayol ada commanding dan coordinating, ada directing. Menurut McHugh and Nichols, kemudian ada Richard W. Griffin ada leading, sama dengan Hans Stoner tadi. Kemudian ada Ernest Dale tentang staffing, directing, innovating, representing. Sebenarnya
secara garis besar itu definisinya sama. Ya, ini ada 4. Yang pertama bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengorganisasikan, kemudian bagaimana kita menjalankannya, baik itu memimpin ataupun mengarahkan. Ini lebih ke teknisnya ya, teknisnya bagaimana, dan ini bagaimana pengawasan, fungsi controllingnya. Jadi fungsi-fungsi manajemen tuh bagaimana sebuah manajemen atau sebuah organisasi itu menjalankan tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau memimpin, dan sebuah tindakan kontrol atau pengawasan, di mana tindakan-tindakan tersebut ditujukan untuk mencapai goals atau mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian karakteristik manajemen. Ya, karakteristiknya itu otomatis mempunyai tujuan ya, harus ada goals. Misalkan kalau tujuannya perusahaan industri, otomatis tujuannya mencetak profit. Tujuannya lembaga apa ya, lembaga non profit misalkan tentang lingkungan, ya bagaimana untuk menjaga atau sustain environment, tetap berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi pasti ada tujuannya, ada goalsnya masing-masing. Kemudian menyebabkan terjadinya hal-hal tertentu, otomatis dengan adanya sebuah manajemen tadi mengakibatkan adanya perubahan-perubahan, baik itu dalam perusahaan maupun dalam lembaga-lembaga tertentu tadi. Merupakan aktivitas atau proses berkaitan dengan urusan atau organisasi dilaksanakan oleh, dengan, melalui, dan untuk orang-orang yang sejalan dengan tujuan organisasi, merupakan alat untuk mempengaruhi sumber daya dalam organisasi dan bersifat abstrak dan memerlukan kejelasan dalam ilmu dan seni. Jadi dalam proses memanage itu juga ada seninya leading, bagaimana seorang manajer itu tahu kapan dia harus mengambil keputusan yang baik dan tepat gitu. Tidak serta-merta mungkin ada suatu kondisi bahwa seorang manajer itu harus memberikan decision maker atau memberikan sebuah keputusan di mana itu mungkin datanya belum komplit, atau mungkin di mana dia harus forecast atau memperkirakan kira-kira apa yang terjadi sekitar tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, sehingga tujuan organisasi ini lebih bisa terarah, seperti itu. Jadi ada seninya juga dalam memanage sebuah organisasi. Kemudian untuk komponen manajemen, jadi secara garis besar ada 4. Orang, yang pertama orang, kemudian objektif atau tujuan, ide, kemudian ada resource atau sumber daya alam. Untuk orang sendiri, orang otomatis yang di manage dalam sebuah organisasi itu intinya ya, komponen utama yang di manage oleh manajer, kemudian memanage-nya dengan mitra atau rekanan, kemudian memanage sebuah manajemen itu melalui anggota organisasi, dan semua itu dilakukan untuk customer atau konsumen. Jadi komponen manajemen ada orang. Kemudian yang kedua ada objektif atau tujuan. Tujuan dan sasaran merupakan komponen target yang akan dicapai dalam manajemennya. Saya sebutkan tadi, misalkan kalau katakanlah industri otomotif, tujuannya apa? Mencetak profit. Kemudian industri food and beverage, tujuannya untuk mencetak profit juga. Misalkan kalau kita bilang lagi industri tentang lembaga bantuan hukum, otomatis membantu orang-orang yang kesulitan dalam mengakses misalkan kayak pengacara dan sebagainya, seperti itu kali ya. Kemudian yang ketiga ada ide, yang merupakan komponen paling bernilai dalam manajemen, yang dipengaruhi oleh ilmu, keterampilan, seni yang dimiliki setiap orang, serta nilai-nilai budaya dalam organisasi.
Jadi kalau ide ini lebih kepada bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi itu melalui inovasi. Jadi misalkan kalian punya ide untuk mengefisiensikan proses produksinya, atau bagaimana kalian punya ide untuk meminimalisir waktu tunggu customer untuk mendapatkan produk yang kita punya, seperti itu. Jadi ini lebih kepada ide ya. Kemudian untuk resources atau sumber daya yang merupakan komponen yang diatur, dikoordinasikan dan dikendalikan dalam manajemen. Misalkan bahan baku itu kan juga termasuk salah satu sumber daya. Bagaimana kita maintain bahwa sumber daya ini tetap bisa ada di perusahaan kita sehingga tidak terjadi adanya misalkan shortage atau kekurangan bahan produksi di waktu genting, atau misalkan pada saat menjelang hari lebaran otomatis biasanya kan demand untuk kebutuhan pokok itu kan naik. Bagaimana kita menilai kira-kira seberapa besar sih kita membutuhkan sumber daya itu supaya bisa terpenuhi nih permintaan dari customer saat misalkan lebaran atau hari besar lainnya. Jadi resource-nya perlu di-maintain ya. Jadi komponen manajemen ada 4 orang, tujuan, ide, dan sumber daya. Kemudian untuk fungsi manajemen secara garis besar ada 4 yang merupakan tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan secara garis besar. Ini tentang planning, bagaimana menentukan tujuan dan perumusan strategi pencapaiannya. Kemudian tentang organizing, bagaimana menata dan mengalokasikan sumber daya dalam organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada actuating, atau bagaimana mengarahkan dan memengaruhi anggota organisasi untuk komitmen menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga nantinya bisa mengarah nih tujuan perusahaan ini, bisa mengarahkan perusahaan ini ke sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir adalah controlling, dimana bagaimana mengendalikan dan memastikan organisasi bekerja menuju target sesuai sasarannya. Jadi kalau dilihat cara dilihat tahapan-tahapannya, ini secara langsung ini berupa circle ya, circle yang nggak putus. Jadi kalau dalam industri itu tidak ada namanya sistem yang terbaik ataupun tidak ada namanya proses produksi itu yang terbaik. Yang ada adalah proses produksi yang selalu lebih baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan proses produksi yang selalu lebih baik itu? Ya caranya dengan menggunakan fungsi manajemen ini tadi. Kita planning dulu, kita organizing, kita actuating, dan kemudian kita controlling. Hasil dari controlling ini, dari organizing ini, dan dari hasil dari actuating ini menjadi masukan nantinya kepada planning. Bagaimana kita merencanakan perencanaan yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga proses produksi nanti bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Jadi yang ada adalah proses yang lebih baik ya, atau sistem yang lebih baik, bukan sistem yang terbaik. Seperti itu. Makanya kalau jalur koordinasi ini bisa dari segala arah. Ya, jalur koordinasi kita dapat informasi itu bisa dari segala arah, bisa dari planning, actuating, organizing, dan dari controlling bisa dari segala arah. Cuman kalau secara fungsinya, secara tahapan-tahapannya itu membentuk siklus ya, siklus yang terus-menerus seyogyanya diterapkan di sebuah perusahaan supaya perusahaan itu berkembang dan maju. Jadi ini bentuknya cycle ya, yang nggak terputus. Misalkan ada kekurangan apa di masalah actuating atau di organizing, kemudian disampaikan pada saat planning selanjutnya untuk improvement dan sebagainya, sehingga proses produksi ataupun proses berjalannya sebuah organisasi itu menuju tujuan dan sasarannya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Oke, langsung kemudian fungsi manajemen ini penjelasannya. Kalau perencanaan, proses yang mencangkut upaya yang dilakukan menghubungkan evaluasi fakta di masa lalu dan sekarang serta mengantisipasi perubahan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan taktik yang tepat digunakan mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Jadi ini kita merujuk pada data historical, bagaimana perusahaan kita itu berjalan setelah sekian lama, sekian tahun, dan merujuk data future ya. Data future ini merupakan data forecast biasanya, atau data perkiraan, data peramalan, bagaimana kira-kira yang akan terjadi di mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Jadi tujuan dan sasaran perusahaan itu akan selalu tetap bisa reliable ya.
Seperti itu. Kemudian untuk perencanaan sendiri, poinnya ada 5. Ini menetapkan tujuan dan sasaran, evaluasi, strategi dan taktik, merancang action plan. Action plan itu lebih ke detail ya, jadi lebih ke job desk-nya. Yang misalkan dia sumber dayanya itu siapa, kemudian penjadwalannya kapan, kemudian metode yang digunakan bagaimana, terus untuk mengintegrasikan mengkoordinasikan aktivitasnya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ke detail ke job desk-nya sampai ke penjadwalannya. Ini menetapkan target yang menjadi indikator keberhasilan. Jadi kita misalkan ditarget untuk misalkan bagian marketing, ditarget penjualan adalah 1M gitu. Ternyata yang baru terjual baru 900 juta. Otomatis kan 90%. Apa nih yang kira-kira bisa diimprove atau bisa dinaikkan untuk bisa menaikkan penjualan seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari data historical dan juga data future-nya, forecast-nya misalkan ternyata bulan depan kira-kira itu ada misalkan ada hari raya atau dan sebagainya, sehingga kemungkinan demand akan besar untuk di retail, sektor retail. Oleh karena itu kita lebih banyakkan demand di promosikan di retail seperti itu. Misalkan banyaklah strateginya untuk perencanaan. Terus pengorganisasian. Fungsi manajemen pengorganisasian yang menyangkut upaya memilih, menghimpun, dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mempersiapkan dan membangun suatu organisasi yang tepat, tangguh serta sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi ini lebih ke menetapkan sumber daya manusianya ya, bagaimana kita merancang sebuah divisi-divisi atau merancang sebuah tugas-tugas itu sesuai dengan divisi yang diletakkannya. Jadi contoh pengorganisasian, poinnya juga ada 5. Menetapkan struktur organisasi, menuju ke adanya kewenangan dan tanggung jawab. Otomatis ketua atau kepala itu biasanya menjadi penanggung jawabnya ya. Di bawahnya mungkin ada staff, kemudian ada asisten manajer, mungkin ada staffnya, kemudian ada operatornya dan lain sebagainya. Kemudian melakukan seleksi SDM, sumber daya manusia, merumuskan dan membagi menetapkan tugas, job desk-nya cara detail seperti apa, kemudian mengalokasikan dan menempatkan sumber daya pada posisi dan tugas yang tepat, jadi sesuai dengan kemampuan SDM tadi, diposisikan di tempat atau yang tepat sesuai dengan kemampuan atau bidang ahlinya. Kemudian menyusun prosedur untuk mengatur aktivitas sesuai dengan prioritas atau urutan. Jadi harus ada prioritas, kita tujuannya apa nih yang utama dulu, seperti itu. Misalkan kalau di tujuannya di marketing, kita mau menaik push untuk melakukan penjualan atau melakukan harga sesuai dengan maksudnya penjualan itu volume penjualannya ataupun di harganya. Jadi kita bisa aja kita menjual dengan harga murah tapi volumenya terjual tinggi, atau kita ingin menjual dengan harga yang lebih mahal tetapi volume penjualannya nanti yang terjual tidak sebanyak kalau misalnya kita menjual dengan harga murah atau ada harga promo dan sebagainya. Jadi ini juga penting untuk melihat prioritas mana yang harus kita dahulukan. Kemudian untuk fungsi manajemen pengarahan atau editing, itu proses yang menyangkut upaya melaksanakan rencana yang disusun dengan memimpin, menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi seluruh pihak dalam organisasi untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan komitmen dan loyalitas yang tinggi. Poinnya ada 3. Ini lebih kepada tugas seorang pemimpin atau manajernya, bagaimana dia melit suatu organisasi tersebut untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Jadi bagaimana dia mendelegasikan tugas dan memberikan penjelasan mengenai pekerjaan kepada bawahannya, kemudian memimpin, memotivasi dan membimbing sumber daya agar bekerja secara efektif dan efisien, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan atau industri tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi manajemen itu adalah pengawasan atau controlling, yang menyangkut upaya untuk mengendalikan dan memastikan seluruh rangkaian aktivitas yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan tepat
dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sekalipun terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian yang terjadi. Jadi ini lebih ke upaya bagaimana fungsi pengawasan itu dijalankan setelah adanya rangkaian proses yang tadi, baik itu dari baik itu dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan activating atau pengarahannya. Poinnya ada 3 kalau pengawasan: mengevaluasi capaian, terus kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan, kemudian menetapkan kebijakan untuk menyusun strategi dan taktik alternatif apabila terjadi masalah. Jadi fungsi utamanya pengawasan itu tadi, ini untuk kontrol bagaimana nih apakah perusahaan kita itu sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan, ataukah apakah perusahaan kita itu sudah berjalan menuju tujuan atau sasaran yang kita sudah ditetapkan oleh perusahaan atau tidak. Nah, misalkan terjadi permasalahan di situ, nah fungsi dari manajemen tadi melakukan pengoreksian atau bagaimana kita menyusun langkah-langkah alternatif untuk bisa memperbaiki permasalahan yang terjadi tadi. Ini secara hierarki bisa dilihat seperti ini. Jadi ini merupakan input, ini prosesnya, ini output ya. Jadi sumber daya organisasi itu bisa berupa SDM, sumber daya manusia, sumber daya fisik atau alam, kemudian bisa juga berupa informasi, dan juga modal atau uang. Prosesnya ada di planning, organizing, activating, controlling yang merupakan sebuah siklus. Serta tujuan organisasi adalah bagaimana menciptakan suasana organisasi yang menghasilkan baik itu barang atau jasa secara efektif dan efisien. Kalau kita sudah benar kata efektif dan efisien, itu biasanya biaya produksinya rendah, kemudian outputnya tinggi, nilai outputnya tinggi, value-nya juga tinggi, karena itu udah efektif dan efisien ya. Kemudian untuk biaya prosesnya juga rendah, sehingga kita bisa memaksimasi profit di situ. Ya, sebenarnya apa sih perbedaan antara efektivitas sama efisiensi? Jadi kalau efektivitas itu adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat, doing the right things, atau melakukan hal yang tepat. Sedangkan efisiensi itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tepat. Kalau ini kita menentukan tujuan yang tepat, kalau yang ini kita melakukan sesuatu dengan tepat. Kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam. Jadi ini ya keywordnya, meminimalkan SDA, sumber daya ataupun SDM dalam mencapai tujuan organisasi. Bagaimana output yang diukur itu dengan input yang digunakan sekecil-kecilnya. Doing the right things atau melakukan hal dengan tepat. Doing things right, ini doing the right things. Jadi misalkan ya, kalau ini kita coba. Nah, kalau efektivitas itu goal attain, tujuannya, atau bagaimana kita mencapai tujuan itu. Kalau efisiensi itu resource usage, jadi bagaimana kita mengurangi resource yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu, jadi low waste. Contohnya, kalau misalkan kita hendak pergi ke warung gitu ya dari rumah, kira-kira bagaimana kita menentukan itu efektif atau efisien? Kalau kita ingin menentukan efektif, misalkan jarak rumah kita dengan warung tadi adalah 500 meter misal, kita bisa saja katakanlah menggunakan motor ke sana untuk beli sembako. Kita juga bisa saja menggunakan mobil, kita juga bisa menggunakan truk, kita juga bisa menggunakan tank, kita juga bisa sekedar jalan kaki, ataupun kita juga bisa menggunakan sepeda. Selama itu arahnya kita pergi ke toko, itu kita disebut sebagai goal attainment, karena kita tujuannya ke toko kan. Kita ke toko, kita udah nyampe ke toko nih,
kita beli barang-barang, kita pulang. Nah, itu goalsnya tercapai, kita sudah bisa berhasil memberi barang. Tapi kalau dari resources, mana yang paling efisien? Semuanya efektif itu. Kita naik bis ke warung jaraknya cuma 500 meter itu juga efektif, karena kita melihat goalsnya itu tercapai. Kita naik mobil pun yang jaraknya cuma 500 meter itu efektif. Kita naik sepeda motor, naik pesawat nggak mungkin ya. Ya naik apalah kendaraan moda transportasi apapun yang sekiranya bisa nyampe ke toko itu dibilang efektif selama goals kita tercapai. Karena efektivitas itu udah doing the right things. Tujuan kita kecapai gitu. Sementara kalau efisiensi, doing things right. Jadi kita melakukan hal itu dengan tepat. Lakukan dengan tepat. Kita melihat resource-nya yang kita pakai. Kalau misalkan kita cuma ke warung 500 meter jaraknya, naik sepeda, naik motor, naik mobil, sama naik bis, ataupun jalan kaki, kira-kira yang paling efisien mana? Jalan kaki kan? Karena kita nggak perlu mengeluarkan tenaga, misalnya nggak perlu beli sepedanya dulu, nggak perlu punya sepedanya dulu, nggak perlu punya motornya dulu. Dibandingin untuk kepemilikan kendaraannya aja itu kita udah sangat untung, karena kita cuma modal jalan kaki kan. Kecuali kalau perbandingannya yang jalan kaki nggak ada ya, misalkan kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, atau naik bis gitu. Yang paling hemat kan naik sepeda, kita nggak perlu bahan bakar seperti itu, nggak perlu bahan bakar, kita cuma ngayun aja, nggak perlu bahan bakar. Kemudian sehingga kalau misalkan pilihannya tadi ada jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, kira-kira paling efisien yang sepeda, jalan kaki ya, karena kita nggak perlu mengeluarkan resource yang terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian untuk manajemen dan organisasi. Jadi kalau kita bicara manajemen itu kaitannya pasti selalu dengan organisasi ya. Jadi organisasi itu adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dari individu secara perorangan. Jadi ini terdiri dari beberapa orang pasti organisasi. Gak bisa kita attain untuk goals dari sebuah organisasi itu satu orang, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kalau definisi organisasi menurut Dwight Waldo, ini suatu antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Jadi ini lebih kepada ada struktur organisasinya, di mana struktur organisasi itu memang wewenang tertentu untuk menjalankan sebuah organisasi yang memiliki tujuan atau sasaran. Di mana dalam menjalankan sebuah organisasi ada sistem administrasinya, seperti itu ya. Kemudian kalau definisi organisasi menurut John M. Gauss, ini organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapai tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi ada pembagian job desk dan juga responsibilitas tanggung jawab. Karakteristik organisasi bisa dilihat di sini. Jadi ada input, ada proses, outputnya, kemudian ada outputnya. Dimana kesemuanya ini pasti ada environmentnya atau ada lingkungannya. Nah, fungsi manajemen tadi saat kita sudah melakukan input yang berupa raw material, kemudian human resource, sumber daya manusianya, ini bahan baku ya, kemudian ini capital, modal, teknologi dan informasi, kemudian diolah melalui transformation prosesnya, baik itu dari aktivitas para pekerjanya, kemudian manajemen aktivitas manajemennya, dan IT dan operation metode yang dipakai, kemudian menghasilkan produk berupa produk tangible dan service, kemudian bisa financial result, misalkan laporan laba rugi, kemudian informasi berupa
cacat produk mungkin, atau kepuasan customer dan lain sebagainya. Kemudian human result. Nah, human result lebih ke kepuasan customer ya. Kalau informasi berupa misalkan produk cacatnya berapa, kemudian produk terjualnya berapa, kemudian efisiensi penggunaan bahan bakunya berapa, itu bisa dilihat dari informasinya. Kalau human result biasanya ke kepuasan pelanggan. Nah, dari situ kita bisa ngelihat di feedbacknya seperti apa. Kemudian kita planning lagi. Nah, dari sini fungsi manajemen berjalan. Planning lagi, kemudian actuating lagi, sini diproses dan lain sebagainya. Actuating diproses, organizing actuating diproses, kemudian keluarlah hasilnya berupa controlling diproses lagi, seperti itu. Secara garis besar, perubahan organisasi itu ada dua. Jadi ada traditional organization dan contemporary organization. Yang traditional organization itu biasanya dia bersifat stabil, inflexible, artinya dia tidak fleksibel, inflexible tuh ya. Kemudian ada job focus, di mana pekerja itu didasari pekerjaannya berdasarkan pembagian job desk tertentu yang udah difokuskan. Misalkan bagian ini ya kamu ngerjain bagian ini aja, nggak usah cawe-cawe bagian lain, seperti itu. Work is defined by job position, tergantung job positionnya apa, lebih ke job desk-nya ya, berarti individual oriented, permanent job dan lain sebagainya. Ini biasanya di organisasi-organisasi, contohnya mungkin di organisasi pemerintah ya. Jadi udah ada job desk tertentu yang dimana itu tinggal dijalankan aja. Misalnya bagian administrasi ya kita malah bagian administrasi aja, bagian customer service ya customer service aja. Jadi sudah dibagi, dimana itu lebih stabil pekerjaannya. Artinya ya orang yang bagian misalkan customer service ya dia akan selalu berhubungan dengan layanan ke customer. Orang yang bagian finansial ya dia akan selalu berhubungan tentang bagian financial. Sebenarnya ada contemporary organization, itu contohnya dia bersifat dinamik karakteristiknya, kemudian bersifat fleksibel, skill focus, work is defined by terms tasks to be done. Jadi yang penting kerjanya selesai gitu. Team oriented, kemudian temporary jobs, improvement oriented. Nah, kalau yang ini biasanya perusahaan apa? Contohnya biasanya di perusahaan startup ya. Di startup itu kan karena dia baru membangun sebuah sistem environment perusahaan, ini masih masih dibilang manajemennya itu kalau saya lihat itu fluid sih. Artinya iya sudah ada pembagian job desk, cuman job desk-nya itu bisa saja berubah sesuai dengan scope besar yang dia pegang. Jadi misalkan ada orang bagian orang bagian promoting, dan nanti bisa saja dia juga berfokus ke misalkan bagian finansial, di mana dia juga harus tahu biaya berapa biaya yang dikeluarkan misalkan untuk promosi ini itu nanti yang akan diajukan ke bagian finance-nya. Kemudian dia juga harus tahu bagian teknis itu seperti apa. Jadi ini lebih kepada skill untuk problem solve ya. Contohnya bisa di perusahaan-perusahaan startup. Jadi ya nggak selalu untuk melulu di salah satu bidang tertentu yang harus dikerjakan, tapi karena dia dituntut untuk mempunyai berbagai macam banyak skill yang untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Oke, terus hubungan manajemen organisasi ini dibutuhkan di semua size, di semua ukuran organisasi, baik itu yang dari yang small maupun organisasi yang besar itu butuh manajemennya. Kemudian semua tipe organisasi itu juga butuh, mulai dari yang profit, mungkin semi non profit, atau mungkin yang literally non profit organization itu butuh manajemen. Kemudian all organization level itu juga butuh, mulai dari bottom sampai top level manajemen, mulai dari operator, kemudian staff, kemudian operator, foreman, staff, kemudian asisten manager, kemudian general manager, sampai ke presiden dan vice president itu semuanya butuh manajemen. Dan organisasi itu juga dibutuhkan di semua area.
Jadi di semua area pekerjaan, ukuran pekerjaan, tipe organisasi, dan di semua level organisasi. Jadi mulai dari manufacturing, mulai dari industri food and beverage mungkin, atau industri otomotif, manufacturing otomotif, industri fintech pun, financial technology yang sekarang lagi berkembang, lagi banyak-banyaknya ya. Kalau kalian lihat YouTube ada iklan financial technology apa gitu, itu kan juga mereka juga butuh organisasi untuk memanage bagaimana sistem keuangan itu berjalan, bagaimana misalkan kalau ada yang komplain, bagaimana kalau misalkan ada problem dalam orang ingin menggunakan itu aplikasinya. Kemudian ya banyak lah. Kemudian manajer. Apa ini definisi manajer? Manajer adalah seseorang yang koordinasi dan mengendalikan tugas pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tadi udah saya sempat nyinggung dikit ya, yang menurutnya Follett. Jadi tingkatan manajer itu ada secara garis besar ada 3. Yang sering disebut manajer itu biasanya di middle management ya, manajer. Padahal kalau kita lihat ada top management, itu juga manajer sebenarnya, cuman namanya beda biasanya. Biasanya namanya BOD, Board of Director. Jadi ada direktur utamanya siapa, kemudian direktur bagian keuangan siapa, direktur bagian human resource siapa, direktur bagian operasional siapa. Biasanya ada beberapa dibagi seperti itu ya, setahu saya yang di BUMN. Kemudian atau di perusahaan-perusahaan lain juga. Nama ini di BOD, Board of Director. Kemudian ada CEO, Chief Executive Officer. Jadi Chief Executive Officer itu lebih ke officer tapi tingkat tertingginya gitu ya, CEO. Di bawahnya foundernya biasanya. Jadi yang menjalankan prosesnya itu CEO bukan founder ya kalau biasanya. Tapi seringnya misalkan kalau kita lihat Facebook itu kan foundernya dia juga merangkap sebagai CEO. Ya, seperti Mark Zuckerberg itu kan dia foundernya Facebook, tapi dia juga sebagai CEO-nya Facebook yang menjalankan. Ini sebenarnya sama ya, direktur utama sama CEO. Kemudian yang middle management ini biasanya dia memanager atau memanage lingkup-lingkup area tertentu. Misalkan ada manajer bagian keuangan, areanya dia otomatis dia bagian keuangan. Ada manajer bagian sumber daya manusia, ada bagian manajer operasional. Jadi operasional itu mungkin dari, kalau dulu saya pernah bekerja itu kan di perusahaan otomotif, mulai dari drawingnya, mulai dari kontrolnya, mulai dari sampai ke kontrol sih, mulai dari drawing, kemudian ACC, drawingnya bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, cocok tidaknya sama apa namanya, sama produk yang kita buat, sampai ke kontrolnya ya. QC-nya, quality controlnya ya, sorry. Kemudian ada lagi mungkin manajer bagian finance-nya udah ya tadi ya, ARGA udah. Bagian purchasing atau bayarnya itu juga mungkin ada kan, yang handle bagian pembelian spare part atau part yang dipakai atau spare partnya. Jadi banyak teman-teman. Kemudian ada first line atau bottom management, ini misalnya foreman, supervisor, atau superintendent ya. Jadi ini lebih ke orang yang memanage level manajemen yang paling bawah. Misalkan operator dalam sebuah sistem produksi itu misalkan ada 20 operator, itu yang handle satu foreman, yang paling dituakan lah intinya, atau yang paling
sepuhkan untuk yang paling misalnya paling berpengalaman untuk dijadikan panutan misalkan ada problem di teknis lapangannya bagaimana. Jadi ini kenapa berbentuk segitiga juga, karena biasanya di first line atau bottom management ini jumlahnya paling banyak. Kemudian middle management juga jumlahnya di atasnya lebih sedikit daripada first line atau bottom management, dan top management juga jumlahnya lebih sedikit lagi daripada middle management. Makanya bentuknya piramid di atas segitiga. Jadi di sini menggambarkan kalau semakin ke atas tuh jumlahnya semakin dikit. Kalau yang middle management lebih banyak daripada top management, tapi first line atau bottom management lebih banyak lagi daripada middle management. Itu ya. Sedangkan kalau kita bilang worker, kemudian operator, staff, professional staff, ini bukan manajerial ya, non managerial employee. Artinya bukan bagian dari manajemen. Paham ya? Karena dia melakukan tugasnya. Kita maksudnya level pekerja ini melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan daripada manajemen yang sudah diarahkan. Karena mereka nggak memiliki kemampuan untuk mengarahkan baik itu worker, staff, operator. Jadi mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya, seperti itu ya. Kalau level manajemen itu dia udah punya wewenang untuk mengarahin bawahannya ini mau gimana nih, itu sesuai definisi manajemen tadi ya. Jadi ini kalau bisa dilihat, jadi top management itu merupakan tugasnya untuk melihat overall reportnya dan melakukan strategic dan fundamental planning dan kontrol. Jumlahnya paling sedikit di dalam sebuah struktur organisasi, itu cuma paling sedikit biasanya. Untuk middle management dia lebih ke technical planning dan kontrol dengan comprehensive report. Jadi yang membuat reportnya itu biasanya level manager sini, nanti akan diserahkan ke atasannya untuk dilihat overall reportnya dari beberapa bagian manajer tadi. Misalkan bagian keuangan dia memberikan report, bagian operasional dia memberikan report, bagian HRD dia memberikan report. Nanti kita ngeliat overall reportnya seperti apa kalau top management untuk lakukan strategic dan fundamental planning dan kontrolnya. Kemudian mengarahkan manajer tingkat yang lebih rendah. Biasanya kalau di manajer sendiri itu juga ada tingkatannya. Ada yang manajer biasa, ada senior manager, dan juga ada general manager. Ada juga deputy manager ataupun asisten manager. Nah biasanya kalau dilihat dari tingkatannya, asisten manager dulu, kemudian deputy manager, kemudian ada manager, senior manager, baru general manager. Di manager pun biasanya ada tingkatannya seperti itu ya. Itu kalau di perusahaan saya yang dulu sih. Tergantung ya, tiap perusahaan beda kebijakannya seperti apa. Cuman biasanya di sebuah level middle management pun di manajer itu ada tingkatannya. Kemudian kadang juga mengarahkan kadang-kadang manajerial bertanggung jawab terhadap manajer yang lebih senior. Nah seperti yang saya katakannya. Mengarahkan juga kadang secara tidak sering. Ini kadang juga mengarahkan karyawan bagaimana how works need to be done gitu. Bagaimana sebuah pekerjaan itu harus selesai dikerjakan oleh karyawan-karyawannya. Karena dia mengarahkannya secara directly, secara langsung. Kemudian untuk first line atau bottom management ini lebih ke operasionalnya ya dan kontrol. Jadi dia ke teknisnya ya, lebih ke teknis bagaimana operasionalnya. Mengarahkan karyawan non manajerial yang baik itu operator tadi yang saya sebutkan, dan tidak mengawasi manajer yang lain serta memberikan detail report. Jadi reportnya itu lebih ke sini sih. Reportnya nanti dia akan sampaikan ke middle management. Dari middle management akan disampaikan lagi ke top management untuk dilakukan overall report untuk dianalisis. Jadi di middle management membuat comprehensive report yang berdasarkan detail report dari first line atau bottom management tadi. Jadi peran manajer sendiri secara garis besar ada 3, yaitu interpersonal sebagai tokoh, pemimpin, penghubung. Kemudian peran informasi yang merupakan pemantau, penyebar,
atau juru bicara, dan sebagai peran pengambilan keputusan, pemecah masalah, pengalokasi, dan perunding atau negotiator. Untuk istilahnya bahasa Inggris bisa dipelajari sendiri ya, ini sudah saya sebutkan ya. Kemudian keterampilan manajer ini menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Auren Auris ya, dia harus memiliki personal skill, human resource skill, dan procedural serta administrative skill. Apa itu? Jadi personal skill itu lebih bagaimana dia memimpin diri sendiri. Dia memiliki integritas dan bagaimana dia melakukan problem solving atau problem solve masalah yang ada dalam perusahaan. Jadi kemampuannya ini bagaimana dia melakukan pengambilan keputusan saat perusahaan tersebut atau industri tersebut mengalami permasalahannya. Ini nilai kepada kemampuan personalnya, bagaimana dia men-solve permasalahan yang ada. Sebenarnya kemudian human relation tadi, bagaimana dia mengatur antara hubungan kerja manusianya, antara dia dengan bawahan, dia dengan atasan, misalkan level middle management ya, dengan atasannya tadi top management, dan juga dengan bawahannya, dengan first line. Kemudian dengan mitra sejawat, dengan supplier atau rekanan, dengan kolega, dan juga dengan rival pesaing, bagaimana dia mengatur hubungan tersebut. Kemudian seorang manajer juga harus bisa melakukan prosedural dan administratif. Artinya dia tahu bagaimana memanage waktu, mengetahui keterampilan teknis prosedural itu bagaimana, keterampilan administratif itu bagaimana, dan dokumentasi serta pengarsipan seperti itu. Sedangkan keterampilan manajemen menurut Rex F. Harlow ini ada 3. Ini menurut conceptual, human skill, dan technical skill. Jadi human skill tadi sudah saya sebutkan ya bagaimana dia berhubungan dengan atasan, bawahan, rekanan, kolega, ataupun dengan pesaing. Dengan konseptual dia tahu konsepnya ini bagaimana. Sebenarnya istilahnya tuh mirip, cuman beda ya. Tapi sebenarnya penjelasannya juga sama. Kalau konseptual tuh bagaimana dia bisa mengambil keputusan atau konsep prosedurnya itu seperti apa sih, administrasinya seperti apa. Kalau technical tuh lebih kepada kayak misalkan tadi yang pertama, kemampuan pribadi menyelesaikan masalah seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ya, menurut manajemen Robert L. Katz, ini kemampuan yang harus dimiliki. Kalau kita tarik garis ke sini ya, untuk level bottom manager ini kemampuan technical analisisnya yang lebih technical skillnya yang lebih ditonjolin, karena dia akan berhubungan langsung dengan bagaimana sebuah permasalahan itu real dihadapin gitu. Sedangkan konseptualnya sedikit di sini, dia nggak perlu tahu bagaimana konsepan secara besarnya seperti apa, atau tujuan goals perusahaan seperti apa, atau mungkin strategic planningnya seperti apa. Itu dia cukup tahu seperlunya itu sedikit. Untuk human resource di sini human skill sama ya untuk tiap manajer porsinya. Kemudian untuk middle manager ini rata, baik itu konseptual, technical skill, dan human skillnya dia rata. Sedangkan untuk top manager atau top management ini konseptual skillnya yang harus lebih ditekankan, karena seorang level top management dia harus tahu bagaimana mengarahkan sebuah company atau sebuah perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan koridor dan menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dari perusahaan tadi. Jadi konsepnya harus paham nih bagaimana dia akan membawa perusahaan itu 5-10 tahun ke depan atau mungkin 20 tahun ke depan berdasarkan data historical dan data forecastnya. Jadi lebih kepada konseptual. Tapi dia juga harus tahu teknisnya itu bagaimana sih di bawah lapangan, di bawah itu bagaimana
cara pengerjaannya. Seperti itu ya. Jadi selain itu keterampilan manajer juga, dia juga bisa dilihat dari empat quotient ini atau kecerdasan ini ya. Jadi dilihat dari kecerdasan fisik, kecerdasan intelijen IQ, kecerdasan spiritual SQ, dan kemudian kecerdasan emosional atau emotional quotient ya. Makanya kalau kita lihat di manajer biasanya kan ada batasan umur. Biasanya kalau setahu saya di lowongan pekerjaan itu minimal 35 tahun ke atas, mempunyai pengalaman minimal 5 tahun atau mungkin 10 tahun di bidang yang sama, seperti itu. Ya tadi untuk mengasah kecerdasan seorang keterampilan seorang manajer tadi, mulai dari fisiknya, bagaimana intelektualnya, kemudian emosionalnya. Di umur 35 ke atas itu kan biasanya atau pada umumnya sudah matang untuk menghandle masalah-masalah baik itu emosional, spiritual, intelektual, dan juga fisik ya. Ya walaupun fisiknya menurun, tapi seenggaknya untuk urusan pekerjaan itu dia masih bisa lah, masih tahu bagaimana mengatur ritme pekerjaan itu, bagaimana dia menghandle sebuah pekerjaan itu dengan baik, karena dia udah berpengalaman tadi. Seperti itu. Dari sini mungkin apabila ada yang ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau mungkin bisa di WA dosen pengampunya. Sekian pertemuan pertama kita tentang pengantar manajemen industri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.